Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utfani Fadilah dari PBI 6B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Peran Guru dalam Menciptakan Suasana Sekolah yang Sebaik-baiknya untuk Menunjang Keberhasilan Pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang abstrak dari artikel yang saya buat. Jadi artikel yang saya buat ini membahas tentang peran guru dalam menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Suasana sekolah yang baik sangat berkaitan erat dengan keberhasilan suatu pembelajaran. Terciptanya suasana sekolah yang baik akan meningkatkan daya tahan belajar serta motivasi belajar peserta didik. Selain itu, terciptanya suasana sekolah yang baik juga dapat menghindari siswa dari kejenuhan dan kelelahan psikis saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik sangatlah berperan penting dalam keberhasilan pencapaian pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memotivasi peserta didik serta membangkitkan suasana kelas dengan baik sehingga terciptanya keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi pada penelitian ini saya menggunakan metode pembahasan deskriptif naratif untuk membahas peran guru dalam menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Penggunaan metode deskriptif naratif pada penelitian ini itu dimaksudkan untuk menjelaskan isi materi secara rinci dan jelas dengan memberikan atau mengambil contoh dari kenyataan yang ada di lingkungan sekolah yang sesuai dengan topik penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari artikel yang sudah saya buat. Pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dapat didefinisikan sebagai strategi guru dalam membuat lingkungan pembelajaran yang efektif dengan cara mengatur suasana kelas supaya selalu dalam lingkungan yang produktif dan positif. Strategi dalam membuat lingkungan pembelajaran yang efektif ini tidak hanya meliputi soal pencegahan dan tanggapan terhadap hal buruk yang mungkin akan terjadi saat pembelajaran di dalam kelas saja, tetapi juga meliputi kemampuan guru dalam membuat suasana kelas yang kondusif, di mana tujuan dari suasana pembelajaran yang kondusif ini mampu membuat siswa terstimulus untuk dapat mencapai pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Menurut Hughes 1992, terdapat 12 karakteristik dalam kegiatan belajar mengajar yang akan menciptakan suasana pembelajaran yang baik. Yang pertama itu kemampuan guru dalam membuat materi ajar yang dapat menarik minat dari peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru dalam menjelaskan materi pelajaran. Yang ketiga, kemampuan guru dalam memperlihatkan kepeduliannya kepada peserta didik. Yang keempat, kemampuan untuk meningkat dan beradaptasi dengan tindak tutur yang baik. Yang kelima, ada kemampuan guru untuk dapat memakai metode penilaian yang valid. Yang keenam, kemampuan untuk selalu memiliki keinginan untuk belajar dari sumber yang lain. Yang ketujuh, kemampuan guru dalam berbagi kecintaan terhadap peserta didik. Yang kedelapan, itu kemampuan guru dalam melibatkan atau memfasilitasi diri kepada peserta didik sesuai dengan porsi pemahaman mereka. Yang kesembilan, ada kemampuan guru untuk dapat menjelaskan poin-poin yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang ke-10 ada kemampuan guru untuk selalu berkomitmen dalam mendorong kemandirian peserta didik. Yang ke-11 ada kemampuan guru untuk selalu menggunakan metode mengajar yang menuntut peserta didik untuk dapat bertanggung jawab dan aktif di dalam kelas. Dan yang terakhir itu kemampuan guru untuk dapat memberikan umpan balik terhadap hasil belajar, hasil pekerjaan dari peserta didik. Yang selanjutnya adalah tentang merancang lingkungan kelas yang baik.
Lingkungan kelas yang baik merupakan lingkungan kelas yang dapat memberikan dampak positif dalam proses kegiatan pembelajaran. Menurut Mujiah 1999, kegiatan merancang lingkungan kelas yang baik sangat perlu untuk dilakukan oleh seorang guru. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk merancang lingkungan kelas yang baik. Yang pertama, menata ruang kelas belajar. Yang kedua, mengatur suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membiarkan peserta didik untuk berkreasi atau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membuat serta menyepakati aturan bersama. Dengan melakukan keempat hal tersebut, maka diharapkan akan terciptanya lingkungan kelas yang baik sehingga tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh guru untuk menciptakan suasana sekolah yang baik. Dalam menjalankan proses pembelajaran, terkadang ada saja beberapa permasalahan yang dapat mengganggu kondisi optimal dari pembelajaran. Untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, sebagai seorang guru perlu melakukan tindakan pencegahan. Dan berikut ini merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana sekolah yang baik yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri sebagai seorang pendidik atau guru. Dengan menyadari bahwa dirinya merupakan seorang pendidik atau guru, maka akan timbul di dalam diri guru tersebut sebuah rasa memiliki atau tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Rasa memiliki dan tanggung jawab ini dapat dilihat dari cara guru tersebut dalam mengelola kelas dengan baik, sehingga para peserta didiknya dapat merespon dengan positif. Yang kedua, meningkatkan kesadaran peserta didik. Kurangnya kesadaran dari peserta didik tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar akan membuat pembelajaran berjalan tidak baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru harus menyadarkan si peserta didik tentang hak dan kewajibannya sebagai pelajar, sehingga terciptalah sikap saling memahami antara peserta didik dengan pendidik. Yang ketiga adalah sikap tulus dari pendidik. Seorang guru haruslah selalu bersikap tulus dalam menjalankan tugasnya. Sikap tulus dari seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya akan memberikan stimulus yang positif bagi peserta didik. Dengan menciptakan suasana sosio-emosional di kelas, maka akan membuat pembelajaran berlangsung dengan baik. Dan jika ketiga faktor tersebut diperhatikan dan dijalankan dengan baik oleh guru, maka keberhasilan dalam pembelajaran pun akan tercapai. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.